pagi semuanya, saya Monica Devi dari kelas BS2 NIM 192124. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya dari materi akuntansi biaya 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang perilaku biaya. Di sini kita bisa melihat bagaimana hubungan biaya dengan volume kegiatan. Yang pertama itu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan tujuannya yaitu ada 4. Yang pertama, hubungan biaya dengan produk ini diklasifikasi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sedangkan yang kedua, berdasarkan elemen biaya produksi, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, berdasarkan fungsi pokok perusahaan, ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang keempat, berdasarkan hubungan biaya dengan proses pokok manajerial. Ada biaya standar, biaya aktual, dan biaya terkendali, biaya tidak terkendali, biaya komitmen, biaya diskresioner, dan biaya kesempatan. Ada hubungan biaya dengan volume kegiatan, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Jadi, ada pengaruh perubahan tingkat produksi terhadap perubahan biaya, yaitu ada 3: biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap itu diartikan apabila unitnya berubah, maka total biaya tetap. Sedangkan biaya variabel, apabila unit yang dihasilkannya tetap, maka total biaya bertambah secara proporsional dan pertambahan output. Sedangkan semi variabel, biaya atau unitnya berubah, maka total biaya juga akan berubah. Jika disajikan dalam grafik, maka masing-masing jenis biaya akan nampak sebagai berikut. Jika variabel cost tampak grafiknya secara meningkat, fixed cost diadakan datar saja, dan semi variabel dia ada tetapnya, ada juga peningkatannya. Selanjutnya yaitu penentuan pola perilaku biaya. Pemisahan biaya variabel per unit dan biaya tetap per periode dapat dalam jumlah biaya campuran dapat menggunakan salah satu metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Yang kedua, biaya terjaga. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Metode yang sering digunakan yaitu metode kuadrat terkecil. Metode ini menganggap bahwa hubungan antara biaya dengan volume kegiatan berbentuk hubungan garis lurus dengan persamaan garis regresi Y sama dengan A tambah BX. Y merupakan biaya, A merupakan unsur biaya tetap dalam Y, sedangkan B menunjukkan unsur biaya variabel, dan X merupakan volume kegiatan. Apa sih manfaat dari sistem biaya standar? Manfaatnya itu yaitu 1. Untuk pengendalian biaya. Yang kedua, pedoman manajemen. Yang ketiga, analisis penyimpangan biaya. Untuk prosedur penentuannya, di sini ada 3 sesuai dengan biaya produksi, yaitu biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead standar. Jenis standar apa saja? Ini dia. Ada standar teoritis, rata-rata biaya waktu standar normal, dan pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Dalam biaya standar, kita akan menemukan analisis selisih biaya produksi langsung, di mana yaitu ada 3 model. Yang pertama itu model 1 selisih, yang kedua model 2 selisih, dan model 3 selisih. Dapat kita lihat rumus masing-masing. Akuntansi biaya standar, di sini ada metode ganda dan metode tunggal. Metode ganda itu adalah waktu penyajiannya pada akhir periode seperti metode periode. Yang kedua, metode tunggal adalah waktu penyajiannya sedikit dibeli atau saat digunakan seperti metode perpetual. Selanjutnya, materi ABC yaitu activity based costing. Metode activity based costing ini adalah metode pembebanan aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya, seperti produk atau pelanggan berdasarkan besarnya aktivitas serta mengukur biaya dan kinerja aktivitas
yang terkait dengan denaan proses dan objek wisata biaya. Manfaat ABC sistem itu yaitu satu, memperbarui mutu pengembalian keputusan. Yang kedua, membantu mengidentifikasi ketidakefisien yang terjadi dalam proses produksi. Yang ketiga, membantu mengendalikan biaya, terutama BOP. Ini adalah proses implementasi ABC terdiri dari 7 tahap. Kita lanjut ke hubungan biaya, volume dan laba, CVP. Pada dasarnya ada 3 faktor utama yang mempengaruhi laba, yaitu biaya, harga jual, dan volume, yaitu volume penjualan dan volume produksi. Materi terakhir yaitu analisis biaya pemasaran. Apa itu biaya pemasaran? Biaya pemasaran itu adalah meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Penggolongan biaya berdasarkan kegiatan yang dilakukan ada 2, yaitu biaya mendapatkan pesanan dan biaya memenuhi pesanan. Penggolongan biaya berdasarkan fungsinya ada 3, yaitu fungsi penjualan, fungsi pergudangan, dan fungsi advertensi. Ini adalah cara analisis biaya pemasaran. Yang pertama, menurut jenis biaya. Yang kedua, menurut fungsinya. Yang ketiga, menurut cara penerapan usaha. Metode yang biasa digunakan adalah metode kuadrat terkecil. Di sini ada data biaya reparasi di mana ada 12 bulan dengan jam mesin yang telah diketahui datanya. Nah, kita tinggal mencari X sama dengan XY dan X2. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang sistem biaya taksiran. Biaya taksiran itu adalah salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum diproduksi dilakukan atau penyerahan jasa yang dilaksanakan. Sistem biaya akuntansi produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung HPP yang diproduksi. Adapun tujuan dari penggunaan sistem biaya taksiran itu yaitu 1. Untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Yang kedua, untuk menghindari biaya relatif sebesar atau besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Yang ketiga, untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Yang keempat, untuk mengurangi biaya akuntansi. Lanjut kita ke sistem biaya standar ya. Apabila biaya standar itu apakah biaya standar itu? Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Sistem biaya standar itu merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengelola informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Baik, sekian dari materi yang saya jelaskan, yang saya dapat tangkap dan saya pahami. Sekian dari saya. Terima kasih.